Perkenalkan, nama aku Triasari. Ada yang kenal dengan Mbak di samping aku? Mbak Nisa, selaku koordinator Ahwat Umum LD Kanabel Unsri tahun lalu. Jadi Tria ini penasaran Mbak. Penasaran karena Mbak kan 2015 nih. Tria, apanya nih angkatannya? Iya, angkatan dong. Kuliahnya ya. Ya, Mbak 2015, Tria 2017 kan angkatannya. Ketika Tria masuk kampus di FK posisinya, Tria lihat Mbak itu sudah pakai gamis, sudah pakai jilbab yang sudah sesuai dengan syariat. Insya Allah ya. Iya. Jadi kapan nih Mbak? Mbak sudah mulai berpakaian yang kayak gini? Ya mungkin dari awal dulu ya tuh ya mungkin ya teman-teman. Sebenarnya di era yang sekarang udah susah lagi ya nyari orang yang pakai jilbab gitu ya. Udah eranya udah sekarang udah lumayan banyak lah orang-orang yang pakai jilbab gitu kan ya teman-teman itu. Tapi kalau Mbak dulu sih pribadi dari SD itu udah diajarin pakai jilbab. Tapi belum tahu, cuman kayak misalnya kayak dibilangin kalau perempuan pakai jilbab gitu aja, cuman sebatas itu aja gitu. Jilbabnya juga masih jilbab anak-anak lah, jilbab yang imut-imut kayak gitu. Nah, jadi kapan nih Mbak memutuskan memakai jilbab yang memang sesuai dengan syariat? Kalau nggak salah waktu itu kelas 1 SMA ya. Kelas 1 SMA itu udah mulai mau memutuskan untuk aku mau belajar pakai jilbab yang sesuai dengan syariat. Gitu, mulai dari kelas 1. Kenapa nih Mbak? Yang apa alasan yang membuat Mbak memantapkan hati untuk memakai jilbab yang sesuai dengan syariat? Kalau ditanya alasannya, sebenarnya gini ya. Kalau untuk alasan itu sebenarnya dari internal Mbak sendiri gitu. Karena apa ya, ya namanya kita kan suka baca kan dulu kan ya mulai memutuskan hijab syari itu udah mulai baca referensi juga, walaupun cuma dari internet sebisanya atau denger dari ceramah kayak gitu. Ya yang pertama karena emang ya pertama hukumnya kan wajib gitu ya, karena jilbab itu kan wajib banget itu disebutkan di Quran surat Al-Ahzab ayat 59 juga, nanti bisa dicek ya teman-teman semuanya gitu. Maksudnya jilbab itu wajib yang pertama. Yang kedua, Mbak semakin sadar itu ada ketika mendengar bahwasanya seorang perempuan ya ketika keluar rumah gitu ya, kalau nggak menutup auratnya ya berarti sama aja kayak selangkah kita keluar tuh selangkah kita ngedorong orang tua kita untuk masuk ke neraka gitu ya. Khususnya ayah sama saudara laki-laki gitu ya. Karena Mbak sih mikirnya gini sih, simpelnya kayak mereka tuh susah payah gitu ya, langkah demi langkah untuk masuk surga, tapi tiba-tibanya kita yang mendorong dia, malah narik mereka untuk masuk ke neraka gitu. Itu yang menjadi kayak apa ya, ancaman di dalam diri pribadi gitu ya. Jadi kayak acuan harus belajar walaupun dulu nggak langsung syar'i gitu, masih pelan-pelan. Selain dari faktor kesadaran sadar karena itu wajib dan tadi kan ada beberapa hadis dan lain sebagainya, ada nggak Mbak faktor-faktor eksternal atau sosok orang yang mendorong Mbak sehingga memantapkan hati betul gitu untuk memakai jilbab putih gitu? Ya, kalau misalnya untuk dorongan eksternal tuh pasti ada ya deh. Ya kalau untuk masalah orang ya yang spesial, terutama ibu gitu. Ibu ya, karena walaupun ibu tuh nggak menyuruh kamu harus pakai jilbab besar gini, enggak, tapi dorongan apa ya, penguatan, nggak tahu ya, kalau seorang ibu tuh kayak ada ngasih support sendiri gitu buat anaknya, kamu nggak apa-apa, lanjutin aja itu, ibu tahu kamu pasti punya apa ya, pilihan yang terbaik gitu kan. Jadi apa ya, ibu tuh selalu kayak ketika Mbak belajar mulai pakai jilbab maksudnya jilbab yang lebar, ya ibu tuh mendukung, ayo kita ke ini mau beli jilbab yang yang agak tebelan gitu, kalau sebut merek ya, ada pokoknya toko yang biasa kita sering kenal ya, Rebana gitu. Plesetannya ya kayak gitu kan ya. Jadi kayak ibaratnya jadi kayak kita tuh didukung gitu, nah secara semangat gitu kan, karena di luar sana teman-teman masih banyak yang terkendala sama dukungan orang tua dan sebagainya gitu. Bahkan ada yang ditentang kan Mbak? Iya, bahkan ada yang ditentang, ada yang sampai diancam, ya udah kamu sana aja keluar, nggak usah di keluarga ini lagi kalau misalnya kamu nggak mau nurut. Nah itu banyak banget. Nah itu merasa bersyukur banget sih kita bisa jadi kayak ya Allah disupport sama orang tua gitu. Selagi kita menunjukkan hal yang baik kan ya, perubahan yang baik nggak masalah gitu. Itu yang menjadi semangat Mbak sampai sekarang. Berikut juga sama teman-teman yang nemu di kampus sih kan ya, sama-sama ibaratnya sama-sama saling nguatin lah, itu saling nasehatin kalau misalnya Mbak lalai dan sebagainya gitu sih. Banyak sih kalau mau disebutin satu orang kayaknya banyak ya, tapi terutama terkhusus untuk ibu ya, mungkin
hambatan atau mungkin ketika Mbak sudah pakai jilbab yang sudah sesuai dengan syariat, mungkin ada cemoohan atau mungkin omongan dari kawan gitu ya, omongan dari kawan atau kayak apa ya, jilbab sudah panjang tapi kok nanti akhlaknya tidak bisa menyeimbangkan gitu. Oh gitu Ya mungkin ada omongan-omongan kayak gitu. Pasti ada gitu, pasti mungkin kebanyakan orang ngalamin ya, terutama yang baru hijrah gitu ya, yang Iya, awalnya jilbabnya masih ya, ikat sana sini gitu ya, sampai tekek gitu leher ataupun atau Iya. ya kan langsung berubah gitu, pasti ada gitu. Sama dengan Mbak juga gitu, dulu waktu di kelas 1 SMA kan juga masih kayak ibaratnya apa sih, kayak masih temenan sama cowok juga gitu, maksudnya walaupun nggak ngapa-ngapain ya, maksudnya ngobrol dan sebagainya gitu. Tapi ketibanya Mbak udah pakai jilbabnya, walaupun sebenarnya belum lebar sih, cuma nutup dada doang gitu kan ya, waktu awal gitu, masih awal penerapan ya, ada omongan-omongan dari mereka tuh kayak nyeletuk, ih mentang lah sekarang ya udah jadi ustazah ya sekarang kamu gitu. Pokoknya dibilang-bilangin kayak gitulah deh ya. Itu sebagai apa ya, secara tidak langsung juga menjadi beban sendiri ya buat kita. Aduh kok dibilangin ustazah ya, padahal ini baru mau belajar ya, ilmu juga belum ada kayak gitu ya, dan sebagainya, belum kenal apa-apa dan ini baru mau belajar kayak gitu. Nah, tapi ya balik lagi ya, emang kalau kita pahami emang seperti itu resikonya. Kalau kita ingin memutuskan untuk melakukan perubahan gitu, nggak masalah selama perubahan kita baik gitu. Bahkan kalau saya Tria pernah nggak sih dengar kalau misalnya Mbak hijabin dulu hatinya Mbak, Pernah Mbak, pernah juga kayak gitu ya, sering ya, sering kawan tuh sering kayak nyotok hijabin dulu apa hati lu tuh, jangan dulu orangnya gitu kan ya gitu. Banyak sebenarnya kayak gitu ya, tapi sebenarnya tuh paradigmanya salah gitu. Jadi jangan sampai mikir jilbabin dulu hatinya, ya elah hati kita udah di dalam gitu ya, di mana sih ya hati, di sini ya hati nih kalau orang biologi gitu. Itu kita nggak perlu dihijabin, bukan nggak perlu dihijabin sih, tapi maksudnya hijab ini kan ada sesuatu yang wajib gitu ya, udah diturunkan gitu ya, Allah dengan perintah untuk kita berjilbab gitu untuk perempuan gitu. Jadi kalau untuk masalah akhlak ya kita bisa perlahan-lahan belajar. Mungkin ada yang dulu sebelum jilbab syar'i suka naik-naik meja gitu ya, mungkin SMA-nya yang nakal, masih gendang-gendangan, masih salam tebak-tebakan sama cowok dan sebagainya. Tapi setidaknya dengan adanya kita pakai jilbab yang udah mulai nutup, itu kita bisa sebagai kontrol diri. Aku udah jilbab kayak gini, masa iya sih aku masih nongkrong gitu ya jam 6 di pinggir sungai atau dan sebagainya gitu kan, maksudnya yang hal yang tidak sepatutnya kayak gitu. Jadi itu bisa menjadi kontrol diri sih sebenarnya gitu. Tapi kalau untuk masalah jilbabin dulu hatinya ya, kayaknya sampai kapanpun kita nggak akan berjilbab syar'i, karena luputnya manusia itu pasti ada salah-salah aja gitu, nggak akan sempurna. Itu sih kalau dari Mbak. Mungkin pertanyaan selanjutnya, ketika Mbak sudah memutuskan pakai hijab syar'i gitu ya, itu sudah mulai bertahap atau langsung secara keseluruhan ya, mungkin dari pakai gamis gitu ya, atau pakai handsok dan lain sebagainya. Ya dulu sebenarnya enggak deh. Bertahap ya, namanya ilmu tuh bertahap gitu, kita belajarnya bertahap. Dulu tuh baru jilbab aja, pakai selapis, 2 lapis, 3 lapis, kan masih jilbab laris gitu ya, tipis. Terus habis itu pendek nih, terus agak manjang gitu. Dan belum kenal namanya handsok nih, kayak gini yang kayak Tria pakai nih, belum kenal nih kayak gini nih. Terus dikenalin apa? Dikenalin sama ada Mbak Tingkat dulu. Dia ngasih kado nih, karena Nisa udah coba pakai jilbab syar'i, nih dikasihlah handsok katanya. Nih coba pakai ini dulu. Mbak bingung, ini apaan? Kan soalnya dia bentuknya kayak setengah tangan gitu ya, yang Mbak tahu sih kayak mancet yang segini itu kan ya. Dia cuma setengah tangan, ini apaan dan gitu. Ini namanya deker dulu dikasih tahunya. Ini namanya deker, ini kamu bisa pakai karena aurat kita itu sampai pergelangan tangan katanya. Kayak iya, jadi mulailah pakai handsok. Terus udah ke kuliah itu kalau kemana-mana, misalnya kayak ke warung, ke pasar gitu, belum pakai kaos kaki dulu, jilbabnya aja nutup, tapi belum pakai kaos kaki. Nah tapi setelah ikut mentoring, kajian sama mbak-mbaknya tuh dibilang juga, oh ternyata kaki kita nih aurat juga gitu. Jadi bukan cuman yang dari awalnya ngerti, oh aurat tuh cuman rambut, terus nanti ngerti, oh ternyata harus nutup dada, oh terus ternyata pergelangan tangannya harus ditutup, ternyata kaki juga harus ditutup, kayak gitu. Jadi mulai emang awalnya susah sih ya, kita jadi ribet gitu ya, kalau mau buang sampah ke depan aja, misalnya itu harus pakai kaos kaki dulu, ada mau nuker galon, Dek, udah belum gitu ya, tunggu mah pakai kaos kaki gitu kan ya, pakai dan sebagainya gitu kan, itu emang lebih ribet sih ya. Tapi pelan-pelan tuh semakin
ini jadi insya Allah ya semakin kayak gini lah gitu, jadi insya Allah istiqomah gitu. Kalau keluar pakai kaos kaki, pakai baju panjang, pakai jilbab yang menutup aurat, tidak transparan gitu ya, gitu sih, lebih bertahap kayak gitu. Nah ya, kalau gamis tadi ya? Nah, Iya, gamis yang ya. gamis, Mbak. Ya. Sebenarnya kalau gamis tuh sebenarnya kita apa ya? Kalau pakaian syar'i itu nggak harus gamis. Jadi jangan, ini teman-teman nih ya, kalau misalnya mau berhijrah gitu ya, dari yang belum syar'i menuju syar'i, jangan kebingungan sama dananya. Biasanya mikir kayak, duh, harus beli gamis mahal 200-an kan, apalagi yang alila ya mungkin yang masih itu kan mahal banget ya, itu idaman perempuan kayaknya. Itu nggak usah mikir kayak gitu, karena kita pahami bahwasanya yang penting itu dia tidak ketat, tidak nerawang atau transparan gitu kan. Iya gitu, nggak harus pakai gamis, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya mau ada potongan ya bajunya berarti harus yang menutupi juga, tebel gitu ya, nggak transparan, intinya jangan membentuk tubuh kayak gitu. Toh pakai gamis juga kalau misalnya yang membentuk tubuh juga sama aja, berarti bukan syar'i gitu. Jadi harus dipahami seperti itu. Itu sih mungkin. Dan pesan untuk teman-teman ya, ibaratnya kayak gini aja deh. Buat teman-teman yang belum berjilbab gitu ya, marilah kita tingkatkan kesadaran kita. Ya kita tahu, pasti yakin lah, pasti tahu kalau jilbab itu wajib bagi seorang muslimah kayak gitu ya. Tapi kalau yang belum pakai jilbab ya kita pelan-pelan gitu, kita belajar, karena memang ini sudah titahnya gitu, sudah perintah dari Allah loh, bukan pilihan lagi ya dek, tapi udah benar-benar wajib di ini. Jangan mau kalah sama kaum wanita Ansor ketika diturunkan perintah untuk memakai jilbab, mereka langsung menarik kain gitu, biasanya kayak Tria nih, kain tarik gitu, kain ini langsung dipakai gitu buat jilbab, buat nutupin aurat mereka kayak gitu. Kita jangan sampai kalah semangatnya sama mereka. Kita sekarang udah nggak harus narik jilbab teman lagi kan untuk pakai jilbab, banyak di toko-toko gitu, jadi bisa dipakai langsung kayak gitu. Itu mulai tingkatkan lagi kesadarannya gitu ya. Buat teman-teman yang udah berjilbab tapi belum sempurna, ibaratnya belum sesuai dengan syariat, tidak apa-apa, kita belajar pelan-pelan, jangan terlalu mikirin jilbabin dulu hatinya, nggak usah terlalu dipikirin kayak gitu. Kita pelan-pelan belajar aja, itu pelan-pelan belajar aja ya, apa namanya, walaupun belum sempurna langsung blok besar gitu menutupin semuanya gitu ya, ada kan ya, nggak langsung kayak gini jalan gini nggak kelihatan kayak gitu. Jadi pelan-pelan aja ya, kayak tadi kan Mbak, selapis, 2 lapis, 3 lapis gitu ya. Terus juga panjangnya ya bertingkat, terus pakai pensoknya pelan-pelan dan sebagainya. Itu intinya kita harus ada kemauan untuk belajar kan. Kalau ada perubahan kita tuh ya, kalau ibaratnya tuh kayak naik tangga. Sekali naik tangga itu kan 1 tingkat, 2 tingkat, itu setiap langkah itu, setiap tingkatan gitu tuh dicintai oleh Allah. Itu luar biasa kalau udah cinta sama hambanya gitu. Jadi nggak apa-apa omongan-omongan orang tuh sampai kapanpun kita pasti bakalan denger omongan orang gitu. Nah jadi kita harus fokus karena ini wajib gitu ya, belajar aja pelan-pelan. Nah buat teman-teman yang udah menutup jilbab ya kayak Tria nih ya, ini udah mulai belajar menutup aurat yang insyaallah sesuai syariatnya, harus tetap istiqomah juga, karena walaupun udah nutup ya pasti bakal ada kendala ya, sampai kapanpun bakal ada kendala. Kadang suka males jadi lepas handsok lah, males jadi lepas kaos kaki lah ya, jadi jilbabnya digaya kan ada tren baru lah, banyak. Jadi emang kita harus tetap istiqomah, walaupun kita udah ini, apalagi sekarang banyak deh yang keluar tren-tren baru tuh udah luar biasa gitu. Nggak apa-apa ngikutin, tapi asal tetap sesuai dengan syariatnya kayak gitu. Jadi ingat, jilbab itu wajib gitu ya. Ya ini jilbab ya maknanya sebenarnya ini ya, tapi yang umumnya kalian harus wajib ini ya, nggak ada yang namanya sunnah, pilihan dan sebagainya. Jilbab itu wajib ya, jangan sampai kita mendorong orang tua kita ke neraka, terkhususnya ayah sama saudara-saudara lainnya. Buktikan cinta kita melalui itu ya, jadi jangan buktinya cuma lewat kasih hadiah doang ya, benar. Jadi harus buktikan, kasihan mereka mau masuk surga susah payah, kita dengan mudahnya ngedorong mereka gitu. Jadi jangan sampai ya teman-teman, semoga bisa diambil hikmahnya. Mungkin itu ya. Jadi terima kasih Mbak ya, sudah bincang-bincang santai gitu. Sebenarnya nggak santai ya, tadi ngegas gitu bawaan apanya, emang suaranya cempreng dan agak ngegas gitu. Jadi dimaklumin aja. Jadi mungkin bisa dari video ini mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan bisa, dan mungkin itu saja ya teman-teman. Terakhir wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.